Perjuangan timnas Indonesia memang dirasa bakal jauh lebih berat. Meskipun begitu, bukan berarti harapan dan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia sirna seketika. Tentu saja laga melawan Jepang dan Arab akan menjadi laga yang ibarat kata nggak bisa ditawar lagi, harus dapat poin apapun caranya. Ya, melihat skor yang ada, jelas bahwa tim Garuda sangat butuh kedalaman skuad yang cukup baik. Meski saat ini bukan berarti kedalaman skuad Garuda buruk, tapi memang tak bisa dipungkiri kekuatan antar lini Garuda belum terlihat balance. Maka dari itu, PSSI juga terus melakukan manuver senyap mencari pemain-pemain anyar keturunan untuk melengkapi lini tim asuhan Sintayong agar lebih balance. Teranyar pun PSSI tengah memproses naturalisasi dari pemain keturunan yang kini membela klub Liga Super Denmark FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Di tengah diprosesnya Kevin, nama-nama lain juga santer dikabarkan akan menjadi pemain selanjutnya yang bakal menjalani proses naturalisasi guna menambah kekuatan Garuda. Nama-nama seperti Jairo Riedewald, Mauro Zylstra, Ole Romani, Miliano Jonathan hingga Ryan Flamingo dikabarkan bakal menyusul rekan-rekannya untuk berjuang membela tanah leluhurnya di ajang bergengsi dunia. Tak hanya di level senior, di level usia pun, Coach Indra Syafri juga meminta PSSI memproses beberapa pemain keturunan pilihannya. Nama-nama pemain keturunan tersebut juga tengah ditinjau berkas-berkasnya untuk mengetahui ke-eligibelan sang pemain guna membela timnas Indonesia. Tapi dari beberapa nama tadi, memang tak semua bisa dinaturalisasi oleh PSSI sebab adanya aturan dari FIFA. Secara mengejutkan pun, nama Ryan Flamingo kemungkinan besar tidak akan bisa dinaturalisasi sebab garis keturunan yang terlalu jauh. Ya, FIFA tak merestui garis keturunan dari pemain keturunan yang melebihi 3 generasi. Meski sebelumnya Ryan Flamingo memberikan komentar dalam sebuah unggahan dengan emoji bendera Indonesia, hingga langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela tim merah putih. Tapi dengan garis keturunan Indonesia yang melalui nenek moyangnya, dirasa akan membuat kesempatannya dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Tapi dengan fakta bahwa saat ini ia bermain di Liga Elit Belanda bersama PSV Eindhoven yang merupakan salah satu klub terbesar di Eredivisie, turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang berpotensi. Dengan semua kendala ini, kemungkinan Ryan Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan tim merah putih tampaknya semakin kecil. Sejatinya kasus Ryan ini juga sama dengan pemain keturunan pilihan Coach Indra Syafri, yakni Mauresmo Hinoke. Pemain berusia 19 tahun itu batal menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia U20. Pasalnya, Mauresmo Hinoke tidak memenuhi syarat naturalisasi jalur keturunan karena darah Indonesia dari Mauresmo berasal generasi keempat alias buyut. Sama dengan Ryan, Mauresmo Hinoke harus mengambil cara tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut seperti yang dilakukan Mark Locke jika ingin dinaturalisasi. Tapi terlepas dari permasalahan itu, daripada terlalu pusing untuk memikirkan pemain keturunan yang tak direstui FIFA karena garis keturunan, Coach Sintayong lebih memilih untuk fokus menatap laga bulan depan melawan 2 tim kuat Jepang dan Arab. Sintayong bahkan mengaku sudah tahu cara mengalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 November nanti dan percaya diri karena sudah mengenal sepak bola Jepang sejak dia masih aktif sebagai pesepak bola profesional. Tak bisa dipungkiri, secara kualitas memang Jepang jauh lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Dengan memiliki segudang pengalaman, tampaknya Kaoru Mitoma dan kawan-kawan tak akan kesulitan untuk menjalani laga tandang ke tanah air. Sintayong juga mengakui betapa kuatnya tim berjuluk Samurai Biru itu, yang mana pernah ia hadapi pula kala ia masih menjadi pemain. Sebelumnya pun timnas Indonesia asuhannya sudah pernah menjajal kekuatan Jepang di babak penyisihan grup Piala Asia 2023, tapi pasukan Sintayong harus menelan kekalahan 1-3 dari Samurai Biru. Maka dari itu, Coach yang bertekad besar dengan beberapa pengalaman yang ia miliki kala bersua Jepang, ia percaya diri bisa membawa anak asuhnya untuk tampil maksimal dengan target hasil imbang di kandang nanti. Saat ini Indonesia masih terjebak di posisi kelima klasemen dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan.
Dan demi mengamankan posisi 3 atau 4 untuk berjuang di babak keempat, skuad Garuda harus memaksimalkan 6 laga sisa untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga telah memperingatkan Sintayong untuk mempersiapkan tim lebih matang dari sebelumnya. Menilik laga di bulan Oktober yang terbilang sangat di luar harapan, tentu Erick dengan tegas meminta coach untuk memaksimalkan segala hal yang ada, seperti taktik, stabilitas tim, dan segala hal yang harus siap dan juga matang. Dengan target 15 poin agar bisa menembus putaran keempat, Arya Sinulinga pun menyebut bahwa timnas Indonesia minimal harus bisa memetik poin pada saat bermain di kandang sendiri agar memenuhi target. Harapannya pun di laga mendatang saat menghadapi Bahrain dan Cina di Stadion GBK, skuad Garuda bisa meraih poin penuh untuk mengamankan posisi di papan klasemen. Ambisi seluruh elemen timnas Indonesia ini tentu kian membuktikan bahwa tim Garuda tak main-main dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala kemungkinan yang ada, peluang JIC dan kawan-kawan untuk bisa menembus ajang bergengsi ini lewat jalur apapun sejatinya juga masih cukup terbuka. Hal itu tentunya juga harus diikuti dengan pengorbanan maksimal dari tiap-tiap elemen timnas, terutama para pemain yang saat ini juga cukup banyak yang membela klub Eropa. Mulai dari JIC, Nathan Chuan, Martin Pas, Eliano, Rizky Ridho, dan semuanya telah mengungkapkan tekadnya untuk tampil habis-habisan di tiap laga round ketiga ini demi mewujudkan mimpi besar kita semua. Hal ini juga membuat pemain keturunan yang digadang bakal segera merapat ke tim Garuda, yakni Miliano Jonatans, yang tak sabar untuk bisa bermain di lingkungan sepak bola tanah kelahiran sang neneknya. Bermain di Vitesse dan banyak mendapatkan pujian dari penampilannya yang kerap memuaskan, Miliano sebenarnya sudah cukup lama disebut akan menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dan fakta bahwa Indonesia memang membutuhkan pemain anyar untuk menambah kedalaman skuad, kini langkahnya untuk bergabung ke skuad Garuda semakin terang benderang. Dengan memberikan pujian kepada lingkungan sepak bola di Indonesia yang baik saat ini, Miliano mengaku bersemangat dan menyambut baik ketertarikan PSSI untuk menjadikan dirinya salah satu pemain naturalisasi. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya harapannya di 6 pertandingan sisa ini PSSI beserta jajarannya bisa mengusahakan siapa-siapa pemain yang bisa menambah kekuatan Garuda untuk memudahkan langkah menembus ajang bergengsi dunia itu.